Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prayoga J. Tirta. Saya dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Riau. Di sini saya akan menjelaskan 9 teknik dasar saat mengajukan pertanyaan dalam wawancara mendalam atau in-depth interview. Sebelum saya menjelaskan teknik dasarnya, saya akan menjelaskan sebelumnya apa itu in-depth interview. Pengertian wawancara mendalam atau in-depth interview adalah tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang akan diwawancarai dengan atau tanpa menggunakan pedoman atau guide wawancara, di mana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama. Ciri khusus atau kekhasan dari wawancara mendalam ini adalah keterlibatan dalam kehidupan responden atau narasumber. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan kegunaan atau manfaat dilakukan wawancara mendalam. Yang pertama itu ada topik atau pembahasan masalah yang ditanyakan bisa bersifat kompleks atau sangat sensitif. Yang kedua, dapat menggali informasi yang lengkap dan mendalam mengenai sikap, pengetahuan, pandangan responden mengenai masalahnya. Yang ketiga, responden tersebar, maksudnya bahwa siapa saja bisa mendapatkan kesempatan untuk diwawancara, namun berdasarkan tujuan dan maksud diadakan penelitian tersebut. Yang keempat, responden dengan leluasa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan tanpa adanya tekanan dari orang lain atau rasa malu dalam mengeluarkan pendapatnya. Yang kelima, alur pertanyaan dalam wawancara dapat menggunakan pedoman atau guide atau tanpa menggunakan pedoman. Jika menggunakan pedoman atau guide, alur pertanyaan yang telah dibuat tidak bersifat baku, tergantung kebutuhan di lapangan. Selanjutnya kita masuk langsung ke teknik dasar saat mengajukan pertanyaan dalam wawancara mendalam. Yang pertama, menciptakan dan menjaga suasana yang baik. Hal ini dapat dilakukan dengan cara adakan pembicaraan tersebut dengan pemanasan, terus dengan menanyakan biodata responden seperti nama, alamat, hobi, dan lain-lain. Terus waktunya itu jangan terlalu lama, minimal kurang lebih 5 menit. Lalu kemukakan tujuan diadakannya penelitian dengan maksud agar responden atau narasumber memahami pembahasan topik yang akan ditanyakan dan supaya lebih transparan kepada responden, dalam kurung adanya kejujuran. Lalu selanjutnya, timbulkan suasana bebas. Maksudnya responden boleh melakukan aktivitas yang lain ketika sesi wawancara ini berlangsung, sehingga memberikan rasa nyaman bagi responden atau tidak adanya tekanan. Misalnya responden boleh merokok, minum kopi, ngeteh, dan lain-lain. Jadi bikin dia tuh merasa bebas lah dan nyaman gitu. Lalu selanjutnya ada timbulkan perasaan bahwa ia atau responden atau narasumber tersebut adalah orang yang penting. Kerjasama dan bantuannya sangat diperlukan. Bahwa pendapat yang responden berikan akan dijaga kerahasiaannya dan tidak ada jawaban yang salah atau benar dalam wawancara ini. Semua pendapat yang responden kemukakan sangat penting untuk pelaksanaan penelitian ini. Selanjutnya, yang kedua, mengadakan probing. Probing atau probes adalah cara menggali keterangan yang lebih mendalam. Hal ini dilakukan karena poin pertama, apabila jawaban tidak relevan dengan pertanyaan, lalu apabila jawaban kurang jelas atau kurang lengkap, lalu apabila ada dugaan jawaban kurang mendekati kebenarannya. Jadi seperti itu. Yang ketiga, intonasi suara. Jika pewawancara merasa lelah atau bosan, atau tidak suka dengan jawaban responden, hendaknya intonasi suara dapat dikontrol dengan baik, agar responden tetap memiliki rasa nyaman dalam sesi wawancara tersebut. Hal yang dapat dilakukan misalnya mengambil minum, atau ngobrol hal yang lain, atau bercanda, dan lain-lain, yang membuat responden ini tidak bosan gitu, atau tidak merasa lelah lagi. Yang keempat, tidak memberikan sugesti untuk memberi jawaban-jawaban tertentu kepada responden atau narasumber, yang akhirnya apa yang dikemukakan atau pendapat responden bukan merupakan pendapat dari responden itu sendiri. Seperti itu. Yang kelima, kecepatan berbicara. Agar responden dapat mencerna apa yang ditanyakan sehingga memberi jawaban yang diharapkan oleh si pewawancaranya. Jadi di sini kita harus mengatur kecepatan berbicara kita. Jangan terlalu lama dan jangan terlalu cepat, biasa-biasa saja. Jadi buat wawancara yang masih belum bisa mengatur intonasi kecepatan suaranya, berlatihlah banyak-banyak. Lalu yang ke-6, sensitivitas pertanyaan.
Pewawancara mampu melakukan empati kepada responden sehingga membuat responden tidak malu dalam menjawab pertanyaan tersebut. Jadi, sebagai pewawancara, kita harus mampu melakukan empati kepada si narasumber tersebut agar pertanyaan yang kita tanyakan kepada narasumbernya tidak malu untuk menjawabnya gitu. Yang ketujuh, kontak mata. Agar responden merasa dihargai, dibutuhkan selama proses wawancara tersebut. Kontak mata ini seperti jangan melirik yang sinis gitu kepada narasumbernya, supaya narasumbernya itu merasa nyaman dan tetap dihargai ketika wawancara tersebut sedang berlangsung. Jadi seperti itu, natapnya biasa aja, atau kalau bisa natapnya jangan terlalu lama. Yang kedelapan, kepekaan nonverbal. Kepekaan nonverbal, pewawancara mampu melihat gerakan dari bahasa tubuh yang ditunjukkan oleh narasumber. Misalnya, responden merasa tidak nyaman dengan sikap yang ditunjukkan oleh pewawancaranya, pertanyaan atau hal lainnya, karena hal ini dapat menyebabkan informasi yang diterima tidak lengkap. Jadi, di sini kita sebagai pewawancara harus bisa melihat gerakan dari bahasa tubuh si narasumber kita ini. Jika dia menunjukkan gerakan bahasa tubuh yang tidak nyaman atau merasa gelisah, di sini kita harus bisa membuat atau mengganti pertanyaannya dengan yang lebih enak atau dengan yang lebih nyaman dijawab oleh si responden tersebut. Seperti itu. Terakhir, yang kesembilan, waktu. Di sini dalam pelaksanaan wawancara mendalam atau in-depth interview dapat mengontrol waktu. Hal ini dikhawatirkan responden atau narasumber itu dapat merasa bosan atau lelah, sehingga informasi yang diharapkan tidak terpenuhi dengan baik. Waktu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan wawancara mendalam atau in-depth interview yang dilakukan secara tatap muka adalah 1-2 jam. Jangan lebih dari itu, atau jangan kurang dari itu. Setidaknya bisa 1 jam sampai 2 jam. Nah, tergantung isu atau topik yang dibahas. Sebelum dilakukan wawancara mendalam, perlu dibuatkan pedoman wawancara. Hal ini bertujuan untuk mempermudah pewawancara dalam menggali pertanyaan serta menghindari agar pertanyaan tersebut tidak keluar dari tujuan penelitian tersebut. Namun, pedoman atau guide wawancara tersebut tidak bersifat baku, dapat dikembangkan dengan kondisi pada saat wawancara berlangsung dan tetap pada koridor tujuan diadakannya penelitian tersebut. Nah, seperti itu penjelasan 9 teknik dasar saat mengajukan pertanyaan dalam wawancara mendalam atau in-depth interview dari saya. Apabila ada kesalahan dalam kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.